mudahnya Asia terlepas dari cengkeraman Barat, terbuktilah bahwa Hari Raya Idul Fitri itu dirayakan oleh segala umat Islam. Sebagai terjadi di Jakarta, sembahyang Idul Fitri itu tidak hanya diadakan di masjid-masjid besar saja, tetapi juga di lapangan yang mendapat kunjungan oleh beribu-ribu kaum muslimin dan muslimat. Allahu Akbar. Bismillahirrohmanirrohim. Halo Sobat Sejarah Hikmah. Hari ini kita akan menjelajahi momen penuh makna di balik gemerlapnya Idul Fitri di era penjajahan Belanda. Bayangkan, di tengah derita dan tekanan penjajah, umat Islam Indonesia tetap teguh menjalankan ibadah dan merayakan hari kemenangan ini. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda, momen Idul Fitri terasa berbeda. Umat Islam harus berjuang ekstra untuk menjalankan ibadah dan tradisi di tengah keterbatasan dan diskriminasi. Suasana Ramadan diwarnai dengan rasa lapar dan keterbatasan. Belanda seringkali memberlakukan pajak tinggi dan kerja paksa, membuat banyak rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok. Namun, semangat umat Islam tak pernah padam. Mereka saling membantu, berbagi makanan, dan mempererat tali persaudaraan. Contoh konkretnya, di desa-desa, masyarakat saling berbagi hasil panen mereka meskipun jumlahnya tidak banyak. Para ulama dan tokoh masyarakat menggalang dana untuk membantu fakir miskin dan anak yatim piatu. Masjid-masjid menjadi pusat kegiatan sosial di mana diadakan buka puasa bersama dan pembagian zakat. Meskipun sholat Idul Fitri diperbolehkan, umat Islam harus mencari tempat yang aman dan tersembunyi dari pengawasan Belanda. Tak jarang, mereka harus sholat di tengah sawah, hutan, atau bahkan di dalam rumah dengan menutup rapat pintu dan jendela. Contohnya, di beberapa daerah, Belanda melarang umat Islam untuk sholat Idul Fitri di masjid. Umat Islam di Aceh terpaksa sholat di pegunungan untuk menghindari patroli Belanda. Di Batavia, umat Islam sholat Idul Fitri di dalam rumah dengan suasana penuh kekhawatiran. Tradisi mudik dan silaturahmi pun tak luput dari rintangan. Belanda seringkali memberlakukan sistem passerstelsel yang membatasi pergerakan rakyat. Umat Islam harus mengantongi izin khusus untuk bepergian dan tak jarang izin ini ditolak tanpa alasan yang jelas. Contohnya, umat Islam harus membayar pajak untuk mendapatkan izin mudik. Banyak keluarga yang terpaksa terpisah karena izin mudik mereka ditolak. Silaturahmi hanya bisa dilakukan di daerah yang dekat karena bepergian keluar daerah sangat sulit. Meskipun penuh rintangan, semangat Idul Fitri tak pernah pudar. Momen ini menjadi pengingat bagi umat Islam untuk tetap teguh dalam iman dan keyakinan, bahkan di tengah penindasan. Contohnya, umat Islam tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih meskipun mereka harus berpuasa dengan perut lapar. Mereka tetap merayakan Idul Fitri dengan penuh sukacita meskipun mereka tidak memiliki banyak makanan dan pakaian baru. Semangat persaudaraan dan gotong royong semakin kuat di tengah kesulitan. Kisah Idul Fitri di masa penjajahan Belanda adalah bukti nyata keteguhan iman dan semangat juang umat Islam Indonesia. Meskipun dikelilingi oleh penindasan dan diskriminasi, mereka tetap teguh menjalankan ibadah dan tradisi mereka. Mari kita lestarikan nilai-nilai luhur ini dan sebarkan semangat Idul Fitri yang penuh makna kepada generasi penerus. Sobat Sejarah Hikmah, menurut kalian apa hikmah yang dapat kita petik dari kisah Idul Fitri di masa penjajahan Belanda? Tolong bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan tolong jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Sejarah Hikmah.